PKS dan Demokrat yang setengah hati mendukung Anies. Terlihat dari pengumuman yang dilakukan secara biasa-biasa saja tanpa keistimewaan sebagai sebuah wujud keputusan yang sudah sedemikian lama ditunggu, tidak memperlihatkan penghargaan dan antusiasme sebagai sebuah langkah besar setelah sekian lama berproses. Dalam komunikasi menuju koalisi, Partai Demokrat menyampaikan dukungan hanya melalui rilis resmi sang ketua umum, sementara PKS malah hanya melalui wakil ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera Soebul Imam saat bertemu dengan perwakilan Anies. Atas kenyataan tersebut tidak salah bila kemudian dianggap dukungan terhadap pencapresan itu masih setengah hati. Masih ada yang mengganjal karena tidak ada pilihan lain ataupun disebabkan oleh masih adanya peluang untuk balik badan di lain kesempatan ke depan. Banyak alasan untuk kemudian memperkuat anggapan itu ketika keputusan itu merupakan hasil kompromi karena tanpa alternatif lain ataupun karena merupakan semacam sikap sela atau untuk sementara saja. Partai Demokrat jelas tanpa alternatif pilihan. Mau tidak mau mereka seakan hanya harus mendukung Anies sebagai calon presiden. Tak ada kemungkinan lain. Ngotot dengan AHY tentu hanya akan menjadi bahan bulian dan dapat dipastikan tidak akan ada hasilnya. Akan lebih susah lagi ketika Demokrat harus mengumpulkan angka demi memenuhi PT 20% sebagai pengusung AHY. Bahkan secara hitung-hitungan malah akan mendekati mustahil. Dan terbukti mencawapreskan AHY saja sudah sedemikian tidak lakunya ketika kemudian Partai Demokrat menunjukkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Keputusan itu dapat dimengerti sebagai pilihan terpaksa dan satu-satunya. Lain hal dengan Partai Keadilan Sejahtera, wajarnya PKS bila keputusannya mendukung Anies ini diragukan tentu berdasar track recordnya sejauh ini. Berkaca dari itu sangat mungkin bila kemudian keputusannya itu semakin bisa dinego. Secara waktu masih sangat mungkin untuk adanya perubahan. Kondisi perkoalisian menuju 2024 juga masih cukup cair. PKS masih mungkin berpindah kubu. PKS memang pernah punya pengalaman manis sewaktu menjadi pendukung Anies dan dengan kemenangannya di Pilgub DKI 2017. Tetapi perlu diingat bahwa waktu itu di belakang Anies juga ada Gerindra dan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Partai dan nama-nama itu punya pengaruh yang cukup besar di kemenangan Anies. Nah, nanti ketika Gerindra dan Prabowo menawarkan sesuatu kepada PKS, sangat mungkin bila kemudian akan mengubah haluan. Ya, masih sangat terbuka kemungkinan. Selain itu toh dalam menyampaikan keputusannya itu bukan Presiden PKS sendiri yang menyatakan tanpa kehadiran nama yang didukungnya Anies Baswedan. Kemudian didukung pula dengan fakta bahwa tingkat loyalitas simpatisan terhadap partai yang sangat tinggi. Pilihan terhadap Anies bukan menjadi penentu penting bagi elektabilitas PKS. Tanpa Anies, PKS diyakini masih akan aman, jadi PKS masih 50-50. Demikian artikel ini ditulis oleh Eko Wibowo. Terima kasih.